Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di minggu kedua di tahun baru, di bulan Januari 2023. Kemurahan Tuhan yang kembali bisa mempertemukan saya dan saudara-saudara untuk kita boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan saat ini. Sekalipun hanya melalui tayangan video ini, saya yakin dan percaya memberkati setiap kita semua untuk kita makin lebih lagi setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada, dan juga Jemaat GPD Sola Gracia yang saya kasihi. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami kembali rindu untuk diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau berfirman, Roh Kudus bukakan rasa firman Tuhan bagi setiap kami. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu dari Engkau sendiri akan memberikan kekuatan baru, akan memberikan kemampuan baru dalam iman kami kepada Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari terlebih di tahun baru, tahun 2023. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-33. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saya baca firman Tuhan berkata demikian. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Puji Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan dalam pembacaan kitab Keluaran 33 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saudara, ayat ini adalah mengkisahkan tentang perjalanan bangsa Israel ketika start awal dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Memulai sebuah langkah awal, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa, engkau akan memimpin umatku untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dalam komunikasi yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan apa yang Musa sampaikan ketika Tuhan mengatakan demikian, Musa berkata, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara, perkataan Musa di sini, saya ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saya percaya ada beberapa alasan sehingga Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Artinya bahwa Musa menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang memimpin perjalanan mereka, jangan suruh kami berangkat dari sini, yaitu dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Juga saya percaya menjadi alasan dari Musa dia mengatakan demikian karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan maka dia tidak akan bisa untuk berjalan. Tanpa Tuhan dia tidak akan bisa untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dari kalimat Musa di sini memberikan pengertian kepada setiap kita bahwa dia mau berharap dan mau bersandar kepada Tuhan akan perjalanan hidup. Iya. Sekali lagi, dia mau mengandalkan Tuhan dan mau percaya berharap kepada Tuhan akan perjalanan hidup. Kita masuk tahun baru 2023 di minggu kedua, Januari 2023. Saudara-saudara, sebagaimana yang menjadi start awal di tahun yang baru pun juga demikian, kita mau berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan, sebagaimana apa yang Engkau telah janjikan lewat firman,
Engkau membimbing dan memberikan ketentraman kepada kami. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kita membutuhkan Tuhan yang membimbing setiap langkah saudara dan saya. Kalau engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, penyerahan kita kepada Tuhan untuk meminta supaya Tuhan menuntun, membimbing setiap langkah kita. Untuk supaya Tuhan terus menyertai saya dan saudara. Dan tentu ini juga menjadi harapan setiap kita sekalian. Perkataan Musa dalam tulisan di sini, saudara-saudara, menunjukkan juga bahwa kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupannya. Bahwa dia tahu bukan perkara yang ringan dalam perjalanan hidup untuk memimpin bangsa Israel yang besar dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk memelihara perjalanan hidup. Tuhan sanggup untuk memberikan jaminan dalam perjalanan hidup. Saya mau sampaikan kepada kita juga pun, di tahun baru 2023 kita mau menaruh percaya kepada Tuhan dan menaruh harap. Bahwa Tuhan menjadi jaminan dalam hidup, yang memelihara saya dan memelihara saudara-saudara sekalian. Dan yang pasti juga memberkati setiap kita semua. Saudara, di ayat selanjutnya dia berkata begini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama dengan Tuhan untuk kita menapakkan kaki di tahun baru. Sehingga aku dengan umatku ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka firman Tuhan berikan penjelasan pasti berbeda dengan bangsa yang lain. Ini konteks tentang bangsa Israel. Berbeda. Artinya bahwa sebagai orang yang menaruh percaya kepada Tuhan untuk melangkah, maka pasti kita akan berbeda dengan yang lain. Alasannya mengapa kita berbeda? Karena Alkitab memberikan jaminan dalam setiap kehidupan mereka yang menaruh percaya kepada Tuhan dalam melangkah. Ada jaminan dan nilai-nilai istimewa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan dari Tuhan, dalam bimbingan yang dari Tuhan, maka ada hal-hal istimewa yang Tuhan perlakukan kepada orang itu. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan perlakukan istimewa mereka sebagai umat pilihan. Mereka dalam perjalanan dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Ada hal-hal yang istimewa yang akan Tuhan kerjakan dalam kita. Sekalipun mungkin bangsa Israel dalam gambaran perjalanan hidup, terkadang Tuhan izinkan mereka harus mengalami hal-hal yang mungkin membuat mereka menderita sakit. Tetapi Tuhan terus memelihara mereka. Ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan kirim makanan, roti mana dan burung puyuh untuk mereka makan agar ada ketersediaan daging. Ketika mereka haus, Tuhan siapkan air untuk mereka bisa minum. Ketika mereka mengalami kebuntuan di Laut Kulsum, mereka bisa berjalan di sana di air yang kering. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang memiliki nilai istimewa bagi setiap kita yang senantiasa dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan hidup. Ayatnya yang seterusnya, saya membaca ayat yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jika hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, hidup ini ada karena kasih karunia Tuhan. Sering saya sampaikan, bukan karena kita hebat, tapi kita ada karena kasih karunia yang dari Tuhan. Sebagaimana kasih karunia Tuhan yang berlaku kepada Musa dan bangsa umat pilihan, kasih karunia Tuhan juga pun berlaku atas kita sebagai bangsa umat yang percaya kepadanya, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kasih karunia ini dilimpahkan kepada saudara, dilimpahkan kepada kita. Nah, jadi
Kita ada dalam sebuah konsep, dalam sebuah bingkai orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan orang yang mendapat kasih karunia Tuhan ini, saya ulangi tadi dikatakan, adalah mereka yang memiliki nilai-nilai istimewa yang dari Tuhan. Di mana Tuhan perlakukan mereka istimewa dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Begitu juga tahun 2023, saya yakin dan percaya kita sebagai umat pilihan, ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Dan kita mau jalani hari-hari yang Tuhan berikan itu dengan mau berkata seperti apa yang Musa katakan, supaya Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Kami tidak akan berjalan kalau Engkau tidak membimbing kami. Saya percaya Tuhan yang sudah berfirman, firman Tuhan yang ada merupakan sebuah perjanjian bagi kita. Dan kita juga pun mau berkomitmen seperti apa yang Alkitab katakan. Kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Dia yang membimbing langkah kita, membimbing langkah saudara-saudara. Iya. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang hidupku, terus dan seterusnya. Sebuah lagu pujian. Nah, firman berkata dalam ayat di sini, karena engkau telah mendapat kasih karunia. Kasih karunia. Bicara kasih karunia, saudara-saudara, melebihi dari segala apa yang ada dalam hidup ini. Karena harta, kekayaan, jabatan, kedudukan tidak bisa dibandingkan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Karena kalau kita hidup, ini adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Begitu juga saudara hidup karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang melampaui, melebihi dari segala-galanya dalam hidup ini. Puji Tuhan. Begitu juga di tahun 2023 kita memasuki minggu kedua ini, kita ada karena kasih karunia yang dari Tuhan. Dan kita mau syukuri itu, kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam hidupku. Ayat terakhir dikata, dan aku mengenal engkau. Tuhan mengenal saudara dan saya. Tuhan mengenal kapasitas dirimu, Tuhan mengenal siapa engkau, Tuhan mengenal juga siapa saya. Dia tahu dalam segala batasan-batasan ketidakmampuan kita, dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka dia kenal siapa kita. Dia tahu kita. Dia senantiasa mengasihi kita. Maka firman berkata dalam ayat di sini, sebagai umat pilihan yang dikasihinya, iya, yang beroleh belas kasihan, dia mengenal. Termasuk sampai kepada setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup, Tuhan mengenal. Amin. Maka kita mau berserah kepada Tuhan, saudara-saudara. Tahun 2023 dengan segala apa yang menjadi setiap rencana kita, apa yang menjadi setiap program, bahkan pun juga pergumulankah yang saudara-saudara hadapi. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar belas kasihan, kasih karunia Tuhan terus melimpah di dalam saya, dalam kehidupan. Maka saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan itu ada banyak hal yang akan terjadi, yaitu berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan engkau tetap setia, engkau mau sungguh-sungguh, engkau mau berserah kepada Tuhan dan mau berkata seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan yang membimbing langkahku. Tuhan yang memimpin langkah saudara dan saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebuah penyerahan sungguh kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dan Jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Saudara, untuk yang kesekian kali saya mau sampaikan lagi selamat tahun baru bagi Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Di Januari 2023, kasih karunia Tuhan kiranya terus jadi bagian kita untuk kita terus melangkah dengan percaya. Tuhan Yesus membimbing setiap kita. Tuhan Yesus selalu membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Perkara-perkara yang ajaib. Karena dia mengenal engkau, dia mengenal saya. Dan kita memiliki nilai-nilai istimewa dari Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati Bapak, Ibu, anak-anak muda atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Tuhan berkati. Mari saya berdoa. Terima kasih kami naikkan pujian dan syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau membimbing setiap langkah kami dan kami membutuhkan Engkau. Di tahun yang baru 2023 pimpin langkah kami Tuhan. Sama seperti Musa ketika memulai start awal dalam perjalanan, dia minta Tuhan pimpin. Begitu juga Tuhan pimpin kami semua. Sebab kami percaya ketika Engkau membimbing kami, maka kami yakin Tuhan yang memelihara kehidupan kami dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam hal apapun.
Karena Engkau Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Hari ini dan hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenal jemaat Tuhan, mengenal semua kami. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi persoalan dalam setiap kami. Engkau mengenal semuanya itu. Dan ketika kasih karunia Tuhan itu ada di dalam kami, maka kami terus boleh menikmati kesukaan surga. Kami boleh terus menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan, lemah, berikan kekuatan. Berkati mereka dengan segala berkat perjanjian Tuhan, jasmani terlebih berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar menjadi bagian setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami syukurkan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.